Puji Tuhan. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan karena Dia Allah yang sudah menyelamatkan kita. Pribadi lepas pribadi kita menerima anugerah Tuhan yang terbaik. Puji Tuhan, kita akan naikkan syukur kita pada hari ini. Saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Kita naikkan syukur kita pada Tuhan. Sebab hanya Dia yang kita pujikan. Hanya Dia yang kita agung. Terima kasih Yesus.
Kami sungguh kagum, kami hormat akan Engkau, Tuhan, Raja mulia, Engkaulah Juru Selamat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, kami masih boleh datang ke rumah-Mu bersama-sama dengan umat-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau tebus dari dosa ya Tuhan. Kami bersatu hati berkumpul di tempat ini Tuhan, di tempat kudus Tuhan. Kami mau memuji menyembah nama Tuhan. Bukalah hati kami ya Tuhan. Kami siapkan hidup kami sebagai bencana yang kosong untuk menerima anugerah Tuhan yang melimpah bagi kami semua pagi hari ini. Layakkan kami Tuhan, kuduskan kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami kerjakan pagi hari ini benar-benar menjadi persembahan yang harum di hadirat Tuhan. Pujian dan penyembahan kami berkenan menyenangkan hati Tuhan. Urapi kami semua pelayan-pelayan-Mu, urapi semua jemaat Tuhan, terlebih urapi hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua Engkau kuatkan, Engkau mampukan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau melayani Engkau dengan segenap hati kami, dengan sukacita, dengan semangat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami serahkan doa kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bangkit berdiri, kita akan berikan pujian kita yang sukacita untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya Yesus, kami rindu melayani Engkau. Jiwa kami rindu melayani Engkau.
dari segala dosa kita. Kasih yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kasih yang
Engkau begitu terbuka kepada anak-anak. Ketika murid-murid melarang mereka datang mendekat, Engkau mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Karena anak-anak inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Tuhan, hamba tidak punya kekuatan, tapi hamba percaya Engkau yang mengasihi anak-anak ini. Engkau yang akan memberkati anak-anak ini, menjamin masa depan mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan, arahkan kepada anak-anak ini dengan mulut yang terucap. Ucapkan berkat buat setiap pribadi lepas pribadi. Berdoa segala berkat yang baik dicurahkan buat Orly di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa segala berkat yang baik dicurahkan kepada Michael di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa segala berkat yang baik dicurahkan kepada Tristan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa segala berkat yang baik dicurahkan kepada Louis di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa segala berkat yang baik dicurahkan kepada Yoel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa segala berkat yang baik dicurahkan kepada Abe di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa segala berkat yang baik dicurahkan kepada Zebul di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa segala berkat yang baik dicurahkan kepada Noe di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa segala berkat yang baik dicurahkan kepada Dev di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa segala berkat yang baik dicurahkan kepada Asia di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa segala berkat yang baik dicurahkan kepada Flo di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa segala berkat yang baik dicurahkan kepada El di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa segala berkat yang baik dicurahkan kepada Christian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa segala berkat yang baik dicurahkan kepada Feli di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa segala berkat yang baik dicurahkan kepada Joshua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa segala berkat yang baik dicurahkan kepada Josie di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sedang menumpangkan tangan doa hamba, kerinduan hamba, berkat yang pernah kau berikan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Israel, kepada orang-orang percaya. Tuhan berikan kepada anak-anak yang sudah hamba doakan, di mana hamba menyebutkan nama mereka. Engkau tahu lebih daripada hamba tahu tentang mereka. Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus. Berikan mereka anak-anak panah yang siap diluncurkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kedua orang tua mereka yang mendidik mereka, yang bina mereka. Berkati guru-guru mereka di sekolah yang mendidik mereka. Berkati guru-guru sekolah minggu mereka yang mengajari mereka tentang nilai-nilai ilahi. Berkati semua jemaat yang ikut mendoakan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kau Bapa-Ku yang baik, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu,
hari ini kalau kita tinggal di Malang, kita tahu pasti klub kebanggaan orang Malang Arema, dan Arema hari ini sedang berduka karena tadi pagi saya belum tahu, setelah saya ngomong ini tadi pagi yang saya lihat sudah 170 orang meninggal dunia. Berapa? 139 di media sosial 170, dan masih ini saya tidak tahu mana yang ini, yang penting di atas 100 Bapak Ibu ya. Jadi kita berdoa Tuhan kiranya memberikan kekuatan, sukacita, hiburan buat semua keluarga yang ditinggalkan. Ada seorang, dia kalau nggak salah area Gondang Legi atau di mana, dia tulis tetanggaku 4 meninggal. Ya saudara bayangkan, tetangga kiri kanannya 4 orang meninggal dari ratusan itu. Saya cuma lihat di media sosial tadi pagi. Jadi itulah hidup. Kita tidak pernah tahu. Kemarin saya baru lihat reportase dari Pak Ikri. Beliau adalah supporter online-nya. Jadi beliau tamu VVIP. VVIP nontonnya di mana? Di depan televisi. Jadi langsung depan lapangan Bapak Ibu ya. Dan saudara harus mengikuti caranya Pak Ikri. Tidak usah beli tiket, cukup duduk di depan televisi dan kita akan menjadi tamu VVIP. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Setelah kebenaran firman Allah, Bapak Ibu nanti kita akan berdoa juga buat keluarga yang ditinggalkan oleh anak mereka, ke suami atau keluarga besar mereka. Hari ini kita akan berdoa, kita akan dengar firman tentang jangan pernah melepaskan salib Tuhan. Saya tertarik dengan lagu tadi Bapak Ibu. Jadi lagu yang dinyanyikan oleh Bu Titi, saya berusaha resapi, bukan hari ini Bapak Ibu ya. Jadi saya resapi bukan karena tadi, enggak. Saya sementara di dalam, saya ingat lagunya, saya tanya istri saya, kemarin judulnya itu apa ya? Tapi kata-katanya saya ingat, tapi judulnya saya enggak ingat. Nah, saya tanya ke pembalap. Ada satu kata yang menarik saya, yang akhirnya membawa saya untuk mempersiapkan sesuatu yang sekiranya hari ini memberkati kita. Kata itu berkata begini, tak kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Bapak Ibu, ini menarik. Kenapa menarik? Karena kalau potongan tubuh dan ukuran wajah menjadi standar, saya nggak masuk hukuman pasti. Untuk jadi hamba Tuhan pastinya. Kalau ukuran tubuh dan wajah, rupa saya, bisa jadi saya nggak masuk hitungan. Bisa jadi saya nggak pilih Tuhan. Karena masih banyak orang lain yang tubuhnya, yang wajahnya lebih baik dari saya, lebih mantap dari saya, lebih keren dari saya, bahkan mungkin lebih mantap dari Bapak Ibu Saudara. Kenapa Bapak Ibu yang dipilih oleh Tuhan? Saya berusaha merenungkan lagu ini, karena nggak mungkin saya baru buat firman dari pagi sementara Bu Titi bawa puji-pujian. Saya merenungkan tentang satu hal yang hebat yang Tuhan kerjakan. Dia Bapa yang baik, dan pujian ini dikatakan tak kau pandang bentuk tubuh kita ini dan rupa kita. Saya berusaha mencari, ada nggak ya di Alkitab di mana Tuhan nggak pandang tubuhnya, Tuhan nggak pandang rupanya, tapi Tuhan pakai dia, Tuhan ambil dia, Tuhan
dia dan aku mau pakai dia. Saya berusaha cari dan ternyata saya temukan ini di dalam diri Raja Daud. Dialami oleh Raja Daud di mana? Kalau kita lihat ukuran badan, segala kemampuan yang kelihatan, kalau yang nggak kelihatan, yang nggak Isai tahu, dan sebentar saya akan bahas, banyak. Tetapi yang kelihatan, ukuran tubuhnya, perawakannya, Daud ini nggak masuk hitungan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa nggak masuk hitungan? Yang pertama, tingginya Daud standar. Nggak masuk hitungan yang pertama, tingginya Daud apa? Standar. Saya punya teman dulu, saya punya teman, saya katakan, biasanya kan zaman sekolah dulu ada perantara Bapak Ibu ya, untuk menyatakan cinta, kadang-kala gak berani lalu pakai teman. Nah, saya berapa kali disuruh, bos bilang dong, ini aku suka sama dia. Oke. Waktu saya bilang, ceweknya bilang, gak mau aku. Kenapa? Pendek. Kenapa? Kadang-kala tubuhnya tinggi, tapi hidupnya pendek. Ini masalah Bapak Ibu. Dan manusia memang model seperti ini. Daud, hal yang pertama yang kayaknya gak masuk hitungan manusia, tubuhnya standar, tidak terlalu tinggi. Kemampuan yang kedua, kemampuan berperang Daud di mata Isai tidak ada. Kemampuan berperang Daud di mata Isai tidak ada. Sekalipun di belakangnya, kalau saudara perhatikan, Daud ini bagi saya lebih daripada monster waktu menghadapi mara bahaya. Coba saudara perhatikan, singa Daud bunuh. Anak kecil ini membunuh apa? Singa. Beruang, janggutnya dipegang dia. Kalau janggut saya, Bapak Ibu, janggut beruang dihantam sama Daud. Masalahnya Daud gak pernah cerita, Pak, aku habis pegang janggut beruang. Daud gak pernah cerita ke Isai juga, Pak, aku habis bunuh singa. Daud lakukan itu sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada domba-domba yang ia ditugaskan untuk memelihara. Makanya gak heran, Bapak Ibu dengar ini, gak heran Daud bukan gak dipanggil, Daud sengaja tidak dipanggil. Ini hal yang menyakiti Bapak Ibu sebagai seorang anak. Daud sengaja tidak dipanggil, tapi dengar baik. Manusia melihat apa yang kelihatan, tapi Tuhan melihat secara keseluruhan, bahkan sampai ke dalam hati manusia. Haleluya. Jadi pertanyaan kenapa demikian? Jawabannya sederhana. Karena Tuhan mengasihi kita sepenuh hati. Tuhan mengasihi jemaat yang sepenuh hati. Pujian tadi katakan, tak sama seperti yang dunia beri. Kasih yang diberikan oleh Tuhan adalah kasih tanpa syarat. Tapi dunia akan memberikan kita sesuatu yang besar. Dunia akan memberikan kita posisi, dunia akan memberikan kita jabatan, dunia akan memberikan kita reward, dunia akan memberikan kita segala fasilitas. Tetapi dunia berikan standar kepada kita. Kamu gak ikut standarnya dunia. Ukuranmu mau masuk tentara 161, kamu gak lolos. 151 kamu gak lolos. Standar terendah harus 160 bagi tentara yang laki-laki. Untuk perempuan 155. Belum lagi syarat-syarat yang lain. Jasmaninya harus sehat. Gak boleh mata sebelah gak ada.
Saudara pernah lihat ada orang tes tentara mata sebelah nggak ada? Padahal kalau saudara mau tembak nggak boleh buka dua mata, harus mata satu di. Kenapa mata satu ditutup? Waktu mau dites tentara nggak boleh tutup mata satu. Karena enak, dia sudah terlatih, nggak usah tutup mata, tinggal tembak kan. Tapi nggak boleh, Bapak Ibu. Ada seorang anak kecil waktu ditanya, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi tentara. Nggak bisa kamu jadi tentara, kenapa? Gigi ompong. Anak kecil itu katakan kepada tentara, memang di tentara itu tembak-tembakan atau gigit-gigitan, Pak? Standar diberikan oleh dunia, yang modelnya seperti itu. Harus lulus SMA. Nggak bisa kita nggak lulus SMA pergi tes tentara. Lulus SMP bisa dicatam prajurit. Dan selamanya mau naik jabatan sulit, angel sekali. Kecuali ada prestasi yang kau berikan buat negara. Seorang prajurit mungkin menangkap teroris paling dicari, diangkat cepat itu. Tetapi kalau perang, prajurit itu paling depan, jenderalnya di belakang, jenderalnya ngopi. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Dan masih banyak syarat-syarat yang lain. Bagaimana dengan Tuhan? Dengar ini. Tuhan gak pilih-pilih. Kalau kakimu buntu dan Tuhan mau pakai, Tuhan akan pakai menjadi hambanya. Jadi pendeta itu semua bisa. Pendeta itu duduk dengan PNS, pendeta juga jadi PNS, Bapak Ibu. Saya ini PNS juga, pegawai negeri surga, Bapak Ibu. Betul nggak? Betul. Saya duduk dengan tentara, saya juga tentara, tentaranya Allah. Apa saja saya duduk di mana saya bisa jadi, Bapak Ibu. Saya duduk sama Sultan. Saya juga Sultan karena saya anak daripada raja skala raja. Haleluya. Semua bisa. Tuhan tidak lihat-lihat, Tuhan gak kasih standar. Kalau kamu mau melayani Tuhan, kamu mau pimpin pujian, coba saudara mau pergi nyanyi di kafe, harus punya standar, Bapak Ibu. Standarnya suaranya harus bagus, mengerti nada dengan benar, mengerti lagu dengan baik, artikulasi harus jelas. Tapi di sini kita dengan suara saya rata-rata, banyak yang suara rata-rata. Tuhan pakai jadi alat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saya teringat waktu di sekolah kita, banyak sekali yang antri waktu itu mau jadi kantata. Kebanggaan siswa sekolah kita Batu adalah jadi kantata, Bapak Ibu. Itu kebanggaan. Lalu kami mulai di audisi, jadi seperti audisi Indonesian Idol, Bapak Ibu. Om Daniel akan berdiri di belakang keyboard dan satu persatu akan maju dan di audisi, Bapak Ibu. Yang suara-suara bagus di kamar saya sudah melihat mereka sedang berlatih. Suara 1 oktav, 2, 3, 4 sampai mungkin 20 oktav, Bapak Ibu. Saking tingginya. Saya mah yang tinggi-tinggi aja di koi, Bapak Ibu ya. Karena sadar diri gak mungkin lolos. Karena saya sadar di diri. Saya diam saja. Semua dipanggil. Tibalah saya. Saya masuk di ruangan Om Daniel. Soal, iya Om. Ayo langsung nyanyi. Saya lupa saya waktu itu nyanyi lagu apa juga saya lupa. Tinggikan dirimu kalau nggak salah. Tinggikan dirimu. Setelah itu dia Om Daniel naik satu lagi, naik. Saya berusaha nyanyi dan saya tahu itu fals sekali. Saya tahu semua lagu yang saya nyanyikan itu fals. Saya sadar bahwa itu fals. Dan tibalah pengumuman. Semua yang suara-suara bagus itu udah pede, Bapak Ibu. Mereka lolos. Ternyata nggak lolos. Saya lolos, Bapak Ibu. Suruh bayangkan kantata yang hebat itu saya pernah menjadi bagian dari tim kantata. Jadi Tuhan itu kadang-kadang kalau Tuhan mau pakai, Tuhan gak lihat rupa dan suara kita. Tuhan
bisa bawa kita masuk ke tempat yang menurut orang kamu gak layak. Bukan saja setelah saya belum kepilih, setelah saya kepilih, gak mungkin. Paling Om Daniel waktu itu sementara gak dengar kamu nyanyi. Masa kamu bisa lolos? Buktinya saya lolos. Bahkan mungkin saya siswa yang dipercayakan 2 kali bimbing ujian di ibadah raya. Model kayak saya gak potongan waktu itu untuk jadi WL itu kita waktu itu. Tapi Tuhan ajaib. Tuhan luar biasa. Apa yang tidak mungkin, dengar baik, manusia pandang rupa kita. Manusia katakan engkau tidak akan sampai di level ini. Perusahaan ini tidak akan menerima kamu. Tapi kalau Tuhan katakan, aku akan bawa kamu ke sini dan menjadikan kamu orang hebat di sini untuk kemuliaanku. Kalau Tuhan yang buka pintu, tak ada satupun yang dapat menutup. Amin. Kalau Tuhan yang mengangkat, tak ada yang dapat menurunkan kita. Kembali pada bagian ini, bagaimana dengan Tuhan? Tuhan beda. Di mana yang bagi ukuran manusia tidak pantas, bahkan orang tuanya, bayangkan orang tuanya Daud tidak memasukkan dia. Tapi perhatikan, Tuhan lebih memilih Daud. Dalam 1 Korintus 1 ayat 27, mari kita buka. 1 Korintus 1 ayat 27. Sampai dikata berhikmat saja atau keseluruhan saja. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-27. 1, 2, 3. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Apa yang bodoh bagi dunia itu dipilih Allah. Jadi pertanyaan begini Bapak Ibu, kenapa Tuhan gak pilih orang pintar? Kenapa Tuhan gak pilih orang yang sudah siap Bapak Ibu? Kenapa harus orang bodoh ini? Kenapa harus orang bodoh? Jadi kalau orang pintar Bapak Ibu, orang kalau sudah merasa pintar biasanya angel untuk diajari. Tapi lagu ini coba katakan apa? Kalau Bu Titi masih ingat lagunya? Kau yang mengajariku. Coba kita angkat lagu ini ya. Engkau Bapa slide besar yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku. Sampai di situ dulu. Kalau Tuhan panggil kita, atau kalau Tuhan panggil orang bodoh, tujuannya ini supaya nanti Tuhan akan ajari dia untuk jadi orang hebat yang Tuhan akan pakai, dan dia akan jadi orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Dulu bodoh jadi pintar karena Tuhan yang melatih dia. Dan ini diakui oleh Daud. Coba kita lihat Mazmur 144 ayat 1 dan 2. Mazmur 144 ayat 1 dan 2. Saya akan baca bagi saudara. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk berperang dan jari-jariku untuk berperang. Itu yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota
penyelamatku, perisaiku, dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa. Perhatikan, Alkitab katakan, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Kesadaran Daud, saudara perhatikan, Daud tidak dianggap Tuhan bawa dia menjadi pribadi hebat. Dia tidak pandai, tapi Tuhan yang mengajari dia menjadi pandai. Jadi kalau hari ini ada yang merasa pandai, berarti saudara bukan orang yang pernah Tuhan bawa dari titik yang saudara anggap kayaknya saya tidak mungkin ada seperti sekarang. Tapi kalau saudara menyadari saya ada seperti sekarang, ini semua karena Tuhan, saudara akan masuk pada satu bahagian di mana Daud pun pernah mengalaminya. Saya tidak tahu saudara menjadi pribadi yang seperti apa hari-hari ini. Tapi perhatikan, Alkitab katakan Tuhan tidak melihat rupanya. Tuhan ambil orang bodoh menjadikannya hebat. Tapi Tuhan juga punya tujuan supaya orang bodoh, saya, kita semua yang sudah diangkat oleh Tuhan dengan baik, menyadari kita ada, kita bisa, kita kuat, kita diberkati, semua karena Tuhan. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu. Tapi ada hal yang jauh lebih luar biasa, lebih dari sekedar kemampuan untuk menjadikan kita pribadi yang hebat. Nah, ini kita akan masuk pada inti tema kita, jangan melepaskan salib, yaitu tentang salib. Apa hubungannya dengan apa yang saya sampaikan berkaitan dengan salib? Tentu saja ada. Nanti kita lihat. Salib di mata kebanyakan orang adalah kebodohan. Salib di mata kebanyakan orang adalah kebodohan, Bapak Ibu Saudara. Gak ada efeknya, gak ada pengaruhnya, gak ada faedahnya. Dan terbukti Bapak Ibu, terbukti sekali, ada begitu banyak orang yang melepaskan salib secara sadar. Dengan baik, ada banyak orang yang melepaskan salib secara sadar demi dunia, demi kesenangan, demi posisi, demi jabatan, demi ambisi dan lain sebagainya. Kita bisa lihat di mana-mana Tuhan, karena tidak mau kehilangan kekasihnya, tidak mau kehilangan posisi, tidak mau kehilangan jabatan, secara sadar, benar baik, secara sadar rela melepaskan imannya. Kenapa demikian? Karena bagi dunia memang salib adalah kebodohan. Bagi orang dunia, ngapain percaya salib? Sekarang apa kata Alkitab berkaitan dengan pandangan orang dunia tentang salib? 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-27. Kembali lagi ayat tadi. Ini dasar kita dulu. 27 bagian A saja. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Kita dasari ini dulu. Apa yang bodoh bagi dunia. Perhatikan ini Bapak Ibu, dengar ya. Bagi orang dunia salib adalah kebodohan. Bagi orang dunia salib adalah kesia-siaan. Tetapi bagi Tuhan, salib adalah sarana untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Bagi manusia, saudara tidak masuk hitungan.
Tapi bagi Tuhan, saudara adalah aset, adalah pribadi yang berharga, yang Tuhan akan bawa saudara naik. Tuhan akan pakai untuk menunjukkan standar dunia berbeda dengan standar Tuhan. Manusia bisa kasih standar tinggi untuk naik posisi, tapi Tuhan, walaupun standar saudara tidak dianggap oleh dunia, Tuhan bisa angkat kita menjadi pribadi hebat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang penting apa? Jangan tinggalkan salib itu. Kita akan perhatikan ini. 1 Korintus 1 ayat 18. Makanya kita katakan dalam ayat 18 begini Bapak Ibu. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Pemberitaan tentang salib adalah kebodohan. Jelas kita katakan. Tetapi Tuhan berbeda Bapak Ibu. Bagi orang dunia, pandangan tentang salib itu kebodohan, kesia-siaan. Tetapi bagi dunia, bagi Tuhan, orang yang menganggap salib adalah kebodohan, mereka adalah orang-orang yang sedang membawa diri mereka sendiri kepada kebinasaan. Coba katakan, saya tidak mau binasa. 2, 3. Amin. Karena ternyata Bapak Ibu di sana dijelaskan, salib ternyata bukan kebodohan. Lalu salib itu apa? Kita katakan ayat 18. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah, baca di Alkitab, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dengar baik, bagi dunia salib itu kebodohan, tapi bagi kita orang-orang yang diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah. Haleluya. Salib adalah kemenangan bagi kita. Salib adalah kekuatan Allah. Kekuatan untuk apa? Yang pertama, dengar baik. Salib kekuatan untuk apa? Yang pertama, kekuatan untuk kita semakin yakin bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Kekuatan untuk memberikan keyakinan kepada kita bahwa lewat salib itu kita bukan lagi orang-orang yang hidup dalam hukum maut, hidup dalam hukum dosa, hidup dalam tekanan dosa, tetapi kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Amin. Kita orang-orang yang menang. Ayatnya bagian yang kedua, kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk kita semakin yakin. Saya semakin yakin, jemaat semakin yakin bahwa kematian Tuhan, dengar baik-baik, kematian Tuhan sekalipun tujuan utamanya adalah tentang keselamatan. Tujuan kematian Tuhan yang utama adalah keselamatan, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan kita. Dia mati untuk jemaat Peniel, semakin diberkati Tuhan, semakin menerima banyak hal yang baik. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh hidup, ekonomimu sembuh, segala hal yang baik dicurahkan kepada kamu. Yang ketiga, kekuatan untuk apa? Secepat saja. Kekuatan untuk kita semakin yakin. Dengar baik, kekuatan untuk jemaat Peniel semakin yakin bahwa sekalipun manusia tidak mau memilih kita, manusia lihat rupamu, manusia lihat tubuhmu, manusia melihat standar yang memiliki, manusia melihat ijazahmu, manusia melihat apa yang ada di tanganmu, bahkan latar belakang keluargamu. Kalau engkau dari
pendidikan dan seterusnya. Tetapi Tuhan tidak. Ini memberikan kita kekuatan untuk yakin yang ketiga tadi. Manusia tidak memilih kita karena punya syarat, tapi Tuhan tetap akan memilih kita. Amin. Alasannya apa? Dua saja. Bagian terakhir ini Bapak Ibu. Dua saja. Alasannya kenapa Tuhan memilih kita. Yang pertama, kembali ke lagu ini. Engkau Bapa yang mengasihiku. Dia memilih kita. Dia tetap memilih kita walaupun dia katakan kamu orang bodoh. Kamu gak masuk hitungan. Kamu gak boleh ada di sini karena kamu bodoh. Tapi kenapa Tuhan tetap pilih kita? Kenapa kita tetap dipilih oleh Tuhan? Lagu ini jawabannya juga. Engkau Bapa yang mengasihiku. Karena Ia mengasihi kita. Alasan yang kedua, ending dari lagu ini. Coba sama-sama masih ingat? Kau Bapakku yang Engkau sungguh baik. Karena Bapa kita adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik, anaknya mau nakal, jual hartanya, pergi foya-foya dengan perempuan, dengan macam-macam. Dia lupa dengan ayahnya. Waktu kembali dalam keadaan tubuh miskin, bapaknya punya tangan terbuka. Bukankah kita sering nyanyi lagu? Tangannya terbuka menunggulah. Dia tidak akan pergi di belakang rumahnya, atau dia pergi sembunyi ketika saudara datang. Dia Bapa yang baik. Saudara sudah mempermalukan dia. Saudara sudah melakukan hal-hal yang benar. Saudara sudah hidup menghabiskan segala sesuatu. Punya Bapa. Bukan untuk senangkan Bapa, kita senangkan diri kita. Dengar baik. Tapi waktu kita terpuruk, Bapa tetap buka tangannya kepada kita. Manusia melihat rupa, Tuhan melihat hatimu. Amin. Tuhan lihat hati kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekali. Tetap pegang salib Tuhan. Tetap pegang salib Tuhan. Jangan lepaskan sampai kapanpun. Jangan lepaskan dengan alasan apapun. Karena besar rupa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Mari kita bangkit berdiri. Jangan pernah melepaskan salib karena alasan apapun, karena kondisi apapun. Saudara, dalam lagu ini saya tertarik dengan satu kata juga dalam lagu ini, Bapak Ibu. Kita angkat lagu ini dan saya akan berhenti di kata ini dan saya akan berusaha menjelaskan sedikit kepada saudara. Saya tidak tahu penulis lagu ini memiliki pengertian apa, tapi saya berusaha merenungkan tentang sesuatu yang luar biasa yang saya temukan dalam lagu ini. Engkau Bapa yang mengasihi. Engkau Bapa yang mengasihi. Bapa
biasanya badai itu datang, langit itu gelap Bapak Ibu. Saya berusaha merenungkan kenapa harus langit biru, melewati badai langit biru. Saya temukan begini Bapak Ibu, kadangkala di saat-saat tenang, di mana kita katakan kita sedang dalam keadaan yang baik-baik saja, ekonomimu baik kan, rumah tanggamu baik kan, segala aspek dalam hidupmu baik. Tiba-tiba ada badai yang besar itu datang dalam keadaan langit itu seolah-olah biru. Keadaan aman. Tapi dengan baik, kalau kita punya Tuhan, kita percaya kepada karya salib, Dia akan bawa kita di dalam badai yang tiba-tiba itu datang tanpa kita siap, dan kita akan keluar sebagai pemenang. Kita akan keluar sebagai pribadi-pribadi yang mengatakan Tuhan Engkau baik. Saya tidak pernah menyangka rumah tangga saya akan tertimpa masalah seperti ini. Saya tidak pernah menyangka anak saya kena masalah seperti ini. Saya tidak pernah menyangka bahwa rumah tangga saya yang kelihatannya baik-baik saja, ternyata di dalamnya rapuh. Tapi karena salibmu, Engkau yang membawaku keluar, memegang tanganku, membawaku kepada kemenangan. Karena Engkau Bapa yang baik dan Engkau mengasihi. Kita angkat lagu ini sambil meresapi lagu dan firman yang sudah kita dengar. Sebelum kita menikmati tubuh dan darah Tuhan, kita perlu kuasa Tuhan dalam diri kita lewat pengampunan, lewat iman bahwa salib adalah kekuatan Allah. Salib adalah kekuatan yang Tuhan berikan bagi hidup saya dan saudara. Kita angkat lagu ini dari Engkau Bapa yang mengasihiku, amin. Engkau padaku dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, seperti dunia
kepada Engkau Allah yang hidup. Kami bangga dengan Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Kami bangga dengan Engkau yang selalu ada bagi kami. Kami ada karena Tuhan, kami ada karena salib Tuhan, kami diselamatkan karena salib. Dan kami sangat bangga, kami orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan berkati kami semua yang akan melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Seharian, Bapak Yanggu, Bapak Isa, Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang urapi kami. Urapan ada atas hamba, urapan-Mu ada atas kami. Ketika kami melayani Tuhan, ketika kami melangkah di bangku-bangku jemaat, ada urapan, ada kuasa, ada otoritas, ada kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami yang akan nikmati kuasa tubuh dan darah dan membuka hati, buka hidup untuk pekerjaan Allah yang besar dalam karya salib hadir dalam tubuh kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sejauh timur dari barat. Love
tubuh Tuhan ini adalah bahagian penting dalam karya keselamatan Tuhan. Sepanjang perjalanan menuju Golgota, tubuh ini dihancurkan, Bapak Ibu. Tubuh ini dipecah-pecahkan. Buat siapa? Buat jemaat GPDI Peniel. Supaya apa? Supaya jemaat yang berdosa diselamatkan oleh Tuhan. Jemaat yang lemah oleh tubuh Tuhan. Tubuh ini memberi kekuatan buat tubuh kita yang lemah. Angkat tubuh ini lebih tinggi dari tubuh kita. Hormati tubuh ini dan dengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tubuhku, tubuh Tuhan yang diserahkan dengan kesadaran kepada jemaat. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anak. Setiap makan roti, ingat, ini tubuh yang menyelamatkan jemaat. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Dia baik, sangat-sangat baik. Haleluya, haleluya. Haleluya. Angkat cawan lebih tinggi dari ujung jari kita yang berdosa. Saudara dengar baik. Sebelum dia naik ke Golgota, dalam doanya, keringatnya keluar seperti butiran-butiran darah. Dan sepanjang perjalanan Golgota, tubuhnya dihancur-hancurkan sampai tidak kelihatan wajahnya lagi. Supaya apa? Supaya jemaat tahu bahwa keselamatan yang kita terima harganya terlalu mahal, tidak bisa dibayar oleh siapapun. Dan oleh bilur-bilur ini dengan baik, jemaat menjadi sembuh dari kekhawatiran. Bahkan yang lebih luar biasa, kita diselamatkan. Dengar baik. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu jemaat Peniel meminumnya menjadi peringatan akan Kristus. Sebab setiap kali jemaat Peniel makan roti dan minum cawan ini, jemaat Peniel memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Karena salib
telah persatukan kami Tuhan di tempat ini untuk menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih kebaikan Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa mengajari kami ya Tuhan, lewat setiap kebenaran firman-Mu. Kami boleh melewati setiap badai persoalan hidup kami Tuhan. Dan kalau saat pada siang hari ini kami boleh ada di tempat ini, semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati perjamuan kudus ini Tuhan. Biarlah lewat perjamuan kudus ini Tuhan, yang telah Engkau nyatakan bagi kami terus Engkau bawa kami naik tinggi ya Tuhan, mengatasi setiap badai persoalan hidup kami, dan kami boleh Engkau bawa ke dalam kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kalau saat ini ada yang mengalami sakit penyakit Tuhan, lewat darah-Mu Tuhan Engkau menyembuhkan Tuhan. Kalau saat ini ada yang mengalami persoalan hidup dan tak mampu Tuhan untuk mengatasi, Engkau Allah yang besar, kami punya Tuhan yang besar, dan kami boleh melewati badai hidup ini bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau berkati hamba-Mu Bapak Gembala, Ibu Gembala kami yang sudah Engkau pakai untuk melayani Engkau di tempat ini Tuhan. Pakai beliau terus Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk. Tuhan sudah memberkati kita semua sampai kita boleh tiba di penghujung acara ibadah kita pagi hari ini. Bapak Ibu, mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu saudara semua, pelayanan kita semua hari ini. Kita sudah mengerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan yang terbaik juga menjadi bagian Bapak Ibu saudara dan saya. Terima kasih buat kehadirannya dan selamat datang khusus. Mungkin ada yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini, juga selamat datang buat Mas Kevin Denoye yang ada di belakang ya, putra dari Ibu Enggar Papua ya, hari ini bersama-sama kita di tempat ini. Kiranya beradaan di tempat ini boleh diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Pengumuman untuk kegiatan sepanjang minggu ini Bapak Ibu Saudara. Untuk hari Selasa kaum wanita jam 5 sore di gereja, hari Kamis kembali ibadah gabungan jam 6 sore di gereja, hari Jumat ibadah puasa dan doa bersama jam 3:30 sore. Kami terus menghimbau semua jemaat khususnya para pelayan, walaupun mungkin tidak sempat mengambil waktu puasa, tapi kami menghimbau mari kita sempatkan untuk mengambil waktu doa bersama di hari Jumat jam 3:30 sore ini. Kemudian hari Sabtu pemuda remaja, dan hari Minggu depan ibadah raya tanggal 9 Oktober jam 8 pagi untuk pelayan penerima tamu. Kami mohon keluarga Pak Yesmi untuk mempersiapkan pelayanan penerima tamu. Selanjutnya, terima kasih buat persembahan yang Bapak Ibu sudah berikan, ketaatan Bapak Ibu dalam mengembalikan persepuluhan milik Tuhan dan memberkati sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, setelah sekian waktu lamanya, mungkin ada satu lagi pelayanan yang agak terlewatkan. Ini khususnya dari kami keluarga gembala dan juga mungkin pengurus jemaat ya. Jadi mulai minggu ini untuk pelayanan kunjungan atau pelayanan besuk kami akan jadwalkan setiap hari Senin dan Rabu sore. Jadi supaya bisa bertemu dengan Bapak Ibu ya. Kalau sore saya rasa semuanya sudah ada di rumah. Jadi kami akan berkunjung ke rumah Bapak Ibu saudara semua setiap hari Senin dan Rabu sore. Kami tidak memberitahu nanti rumah-rumah siapa yang akan kami kunjungi. Jadi kami spontan saja akan berkunjung supaya kita bisa lebih dekat lagi untuk kami boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu tidak usah repot-repot, karena kalau nanti saya hubungi dulu, misalkan besok saya mau ke rumahnya Mbak Wandi, mungkin Mbak Wandi sudah bingung, oh
Bu, sesuk enek kunjungan siapno gedang goreng. Jadi tidak ya, tidak, kami tidak menghubungi terlebih dahulu. Jadi langsung kami akan berkunjung, dan mungkin ada Bapak Ibu khususnya pengurus jemaat yang rindu juga ikut berkunjung bersama-sama kami, monggo dipersilahkan. Pengumuman selanjutnya Bapak Ibu berkaitan dengan pembangunan teras ya, jadi itu belum selesai. Kita sedang menunggu pemesanan material untuk atap teras. Material untuk atap teras yang direncanakan akan menggunakan tempered glass. Nah, ini masih dipesan dan masih harus menunggu ya, harus menunggu. Dan puji Tuhan untuk tabungan persiapan pembelanjaan material atap teras itu bendahara pembangunan sudah menyiapkan ya, belum tahu memang jumlahnya berapa yang harus kita keluarkan untuk pembelanjaan itu, tetapi bendahara pembangunan sudah memiliki persiapan ya. Yang penting sudah ada persiapan, nanti kalau toh kurang gampang ya. Yang penting kita sudah ada persiapan. Dari mana? Dari persembahan yang Bapak Ibu saudara beri untuk pengerjaan khususnya teras ya. Dan untuk di luar teras untuk pengecatan dan lain sebagainya, karena Bapak Ibu mungkin lihat kalau sampai di belakang-belakang juga sudah mulai dirapikan, dicat-cat ulang, bahkan sampai kamar tamu juga dicat ulang. Itu kami tidak memakai tabungan persiapan teras, jadi tidak menggunakan kas pembangunan, tapi itu adalah proyek pastori ya Bapak Ibu. Supaya apa? Karena untuk material teras itu sudah dipesan, jadi sewaktu-waktu datang, kalau semua proyek ini ditangani oleh pembangunan, nah takutnya waktu material teras datang kita tidak ada persiapan. Jadi kami melangkah memang kurang lebih 2 minggu ini pastori, baik untuk tukang, baik untuk material pengecatan di luar persiapan teras, itu kami pastori yang menangani. Jadi mohon terus dukung dalam doa Bapak Ibu supaya segera bisa diselesaikan ya. Dalam rapat panitia Natal yang lalu sempat dibicarakan bagaimana untuk penyelesaian teras ini ya, karena target kita di hari Natal kita tidak lagi menyewa terop dan itu harus selesai. Kami katakan ya pasti selesai, walaupun nyatanya sampai sekarang kita masih harus nunggu pesanan tadi ya. Jadi mohon terus dukung dalam doa supaya semuanya boleh terselesaikan dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Dan juga seperti yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, saat ini kita fokus ya untuk kita mempersiapkan perayaan Natal. Bapak Ibu Saudara yang mau mulai menabur bendahara Natal sudah mempersiapkan amplop persembahan Natal, diletakkan di kotak belakang. Bapak Ibu boleh ambil, Bapak Ibu bawa pulang, berdoa dulu. Tuhan yang akan menyediakan benih-benih untuk Bapak Ibu tabur guna persembahan untuk kita merayakan Natal bersama di tahun ini. Tuhan memberkati. Dan setelah ibadah ini kami mohon semua panitia Natal untuk tinggal sebentar. Sesudah ibadah semua panitia Natal, baik bapak-bapak penasehat juga, kami mohon untuk berkenan tinggal sebentar karena ada hal yang penting yang perlu dibicarakan hari ini. Juga untuk tim pemuji juga kami mohon untuk tinggal sebentar, ada hal yang perlu kita bicarakan juga hari ini. Saya rasa ini pengumuman yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan pengumuman akan ditambahkan oleh Bapak Gembala. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, saya rasa sudah tidak ada lagi apa yang sudah diumumkan Ibu Gembala, sudah semuanya. Jadi terus kita saling topang, apa yang saudara tabur benar-benar dapat berguna untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada siang hari. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar.
punya Tuhan yang besar, yang tak berhenti, yang sanggup memberkati imanmu bersama. Percaya kuasanya putri Maskara, kemenangannya hidup aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup memberkati imanku Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami, dan kami bangga kami punya Tuhan yang besar. Di akhir ibadah kami, Engkau berdoa buat semua jemaat yang mengikuti ibadah ini lewat tayangan live streaming di rumah masing-masing. Di tempat ini, doa hamba berkat Tuhan menjadi bahagian semua jemaat. Tidak ada yang tidak mendapatkan berkat, tidak ada yang tidak ditolong oleh Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan berkati jemaatmu ya. Tuhan berkati jemaatmu. Kalau ada yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah Engkau hidupkan, yang hari ini sedang berputus asa Tuhan berikan semangat ya Tuhan. Hari ini berkumpul buat anak-anak mereka, buat pekerjaan anak-anak mereka, buat pasangan hidup anak-anak mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kuasa yang tak terbatas dicurahkan atas anak-anak kami. Bahkan pendidikan anak-anak kami dari jenjang yang terendah sampai yang tertinggi, di bangku-bangku kuliah, baik yang masuk dalam pendidikan teologi maupun pendidikan umum, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, dan semua ada dalam kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat semua para pelayan Tuhan, Tuhan pakai jadi alat untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan Engkau yang dipermuliakan. Hamba berdoa buat kepanitiaan Natal yang sebentar juga kami kumpul berbicara sebentar, Engkau juga yang ambil alih. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat pelayanan misi Tuhan, Engkau juga memberkati. Bulan Desember kami ini menjadi berkat juga di Pronojiwo. Tuhan memberkati kami, Tuhan mempersiapkan diri kami untuk kami jadi berkat bagi kemuliaan. Haleluya namamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tuhan tolong kami, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Sepanjang minggu berjalan umat-Mu akan jalani, lalu dalam pekerjaan apapun yang dikerjakan, Engkau memberkati. Dalam kota, luar kota, di desa ini, semua dalam kendali-Mu. Terima kasih Tuhan kalau kami diberkati. Kami percaya bangsa negara kami pun diberkati. Pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai tingkat RT RW semua diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa buat kejadian yang baru saja terjadi kemarin di Stadion Kanjuruhan, di tempat di kabupaten di mana kami ada, di mana ada begitu banyak orang yang mengalami musibah, banyak nyawa yang melayang, lebih dari 100 orang meninggal dunia. Tuhan, kami tidak bisa datang kepada mereka, tapi doa kami, Tuhan hiburkan keluarga yang ditinggalkan. Biar ini menjadi pelajaran-pelajaran berharga bagi kami, untuk kami lebih lagi waspada untuk hal-hal yang dapat memicu kejadian-kejadian seperti ini. Tuhan tolong semua keluarga, bahkan Tuhan tolong Kabupaten Malang, seluruh warganya ada dalam kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat hal-hal yang sedang berproses, haleluya, di kepolisian dan lain sebagainya, mengenai acara, mengenai apa yang terjadi kemarin. Tuhan yang campur tangan, biarlah kedamaian terjadi,
di Jawa Timur ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Bapa yang hari ini jemaat sudah kerjakan dalam ibadah raya di tempat ini. Puji-pujian, persembahan yang diberikan, ketaatan jemaat dalam mengembalikan milik Tuhan. Engkau memberkati, balas berlipat kali ganda sesuai dengan janji kebenaran firman Allah. Kiranya kuasa tubuh dan darah-Mu menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Pelayanan hamba juga sebentar ke rumah jemaat yang lansia. Engkau menyertai dan memberkati. Ini doa hamba-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri ibadah kami siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua tangan. Saudaraku yang terkasihi, Tuhan Yesus kasihi, bawa pulanglah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai jemaat Peniel hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita semua dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Gua tekan tombol yang ini yang merah.